Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Kailan, NPM 1813031044 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik akuntansi, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mana pada kesempatan kali ini yaitu perusahaan jasa milik Chrisman Taylor yang menyediakan jasa jahitan. Sebelum kita masuk, berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dari Chrisman Taylor ini. Yang pertama yaitu metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, menggunakan metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari 800.000 diakui sebagai aset tetap, dan jika kurang dari 800.000 diakui sebagai beban terjadinya. Yang terakhir, perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud antara lain mesin jahit 6 tahun dan mesin obras 6 tahun. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu pada bagian jurnal umum. Yang pertama, pada tanggal 2 April, Nona Syahada menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta. Pada jurnal umum, akun yang berpengaruh yaitu pada bagian debit, yaitu kas senilai 200 juta bertambah. Dan selanjutnya pada bagian kredit yaitu akun modal bertambah sejumlah 200 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada 3 April, Nona Syahada membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta per unit, dan Nona Syahada juga membeli 3 unit mesin obras senilai 1.300.000 per unit. Nah, pada pencatatan jurnal umumnya yaitu yang pertama pada bagian debit, mesin jahit Singer karena dia membeli 3 dikalikan 4 harga 1 unit 4 juta, berarti total mesin jahit Singer yaitu seharga 12 juta rupiah. Begitu juga dengan mesin obras Singer yaitu senilai 3.900.000, dan akun kredit yang berkurang yaitu kas sejumlah 15.900.000. Selanjutnya pada tanggal 4 April membeli perlengkapan Taylor seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, dan jarum jahit senilai 1 juta secara tunai. Nah, pada jurnal umumnya yaitu perlengkapan bertambah pada sesi debit sejumlah 1 juta, dan pada sesi kredit yaitu kas berkurang senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 6 April, perusahaan Taylor menyewa ruko untuk kegiatan usaha Taylor selama 3 tahun senilai 63 juta rupiah. Adapun pada jurnal umumnya yaitu sewa dibayar di muka bertambah senilai 63 juta rupiah, dan kas senilai 63 juta berkurang pada sisi kredit. Nah, pada tanggal 10 April, perusahaan Taylor ini menerima jasa yang pertama antara lain pembuatan baju wanita satu potong secara tunai dan 1 potong secara kredit. Selanjutnya yaitu baju wanita dengan furring senilai sejumlah 1 potong secara tunai. Selanjutnya yaitu baju pria dengan furring senilai sebanyak 3 potong secara kredit, dan celana pria 1 potong tunai. Terus permak baju wanita 3 potong tunai, 1 potongnya 30.000. Nah, untuk semua
jasa ini kita jumlahkan dan di jurnal umumnya diperoleh kas senilai Rp605.000 dan pada piutangnya yaitu Rp580.000 dan pada sisi kredit pendapatan bertambah sejumlah Rp1.185.000. Nah, begitu juga tanggal 12 April mereka juga menerima jasa nih yang sama seperti tanggal 10, proses pencatatan juga sama seperti tanggal 12. Adapun selanjutnya pada tanggal-tanggal selanjutnya yaitu kita bahas nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Untuk saat ini kita bahas seadanya saja dulu. Nah, selanjutnya nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, setelah jurnal umum, pencatatan selanjutnya yaitu buku besar. Adapun buku besar merupakan pencatatan akuntansi yang berisikan akun-akun yang telah dicatat pada jurnal umum, yaitu pengelompokan akun secara yang sama pada satu kolom, pada satu akun. Nah, untuk jurnal buku besarnya yang pertama yaitu kita catat yaitu akun kas. Nah, semua akun kas yang dicatat di jurnal umum tadi kita catat di sini pada akun kas secara menyeluruh. Setelah itu kita akan memperoleh total saldo akhirnya yaitu 1.114.860.000. Nah, begitu pun dengan akun-akun lainnya pada jurnal umum seperti akun sewa, akun pendapatan, akun piutang, semuanya dicatat secara khusus di buku besar secara setiap akun. Seperti piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, mesin jahit Singer, semuanya dicatat satu-satu. Setelah itu, setelah semua saldo diperoleh, kita masukkan semua saldo yang dicatat di buku besar ke neraca saldo. Nah, seperti yang pertama yaitu akun kas. Saldo yang tadi diperoleh senilai 114.460.000 dicatat di sini. Begitupun dengan akun-akun lainnya juga dicatat di sini ya. Jadi diperolehlah saldo akhir yaitu 205.600.000 rupiah. Setelah itu kita akan mencatat selanjutnya yaitu ke ayat jurnal penyesuaian dan juga ke kertas kerjanya. Adapun jurnal penyesuaian pada perusahaan ini yang pertama yaitu adanya perlengkapan tersisa senilai 300.000 yang mana pada proses pencatatannya ada perhitungannya yang nanti akan kita jelaskan. Adapun pencatatannya pada jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan terhadap perlengkapan masing-masing 1.200.000. Selanjutnya yaitu penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Nah, pada penyusutan ini juga ada perhitungannya yang mana nanti akan kita jelaskan. Kita akan membahasnya dulu setelah ini. Nah, adapun pencatatan pada jurnal umumnya yaitu yang pertama beban akumulasi penyusutan mesin jahit Singer terhadap akumulasi penyusutan mesin jahit Singer senilai Rp166.667. Selanjutnya yaitu beban akumulasi penyusutan mesin obras Singer terhadap akumulasi penyusutan mesin obras Singer senilai Rp54.167.000 masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Adapun pencatatannya pada jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa terhadap sewa dibayar di muka masing-masing Rp1.750.000. Nah, setelah pencatatan jurnal penyesuaiannya, selanjutnya itu kita akan membuat neraca lajur. Nah, di sini kita sudah membuat neraca lajurnya, yang mana akan kita jelaskan apa itu neraca lajur. Neraca lajur ini adalah semua saldo atau semua transaksi tadi yang telah kita catat kita masukkan di sini dan dikelompokkan kembali. Adapun pada neraca lajur ini akun-akun yang bertambah tadi yang telah dicatat di ayat jurnal penyesuaian dimasukkan juga ke neraca lajur seperti itu.
semuanya dimasukkan. Nah, terus nanti pada kolom neraca saldo yang disesuaikan ini yaitu jumlah saldo akhir setelah adanya jurnal penyesuaian di atas tadi. Nah, untuk yang laba atau ruginya ini yaitu laba atau rugi yang kita peroleh pada perusahaan pada bulan tersebut, seperti itu. Nah, setelah dicatat semuanya, begitupun dengan neracanya juga dicatat, barulah diperoleh laba yang diperoleh ataupun rugi. Nah, seperti yang kita lihat, perusahaan ini sepertinya memperoleh laba sebanyak 5.570.834 rupiah. Nah, setelah pencatatan di neraca lajur, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangannya, yang mana laporan keuangan dari perusahaan jasa teller ini. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Adapun laporan laba rugi ini yaitu semua pencatatan beban dan pendapatan dicatat di sini. Nah, yang pertama yaitu ada pendapatan senilai 5.600.000 dan total pendapatannya yaitu 5.600.000. Adapun beban-beban yang telah dicatat pada transaksi sebelumnya juga dicatat di sini, seperti beban utilitas, beban gaji karyawan, beban perlengkapan, beban akumulasi penyusutan mesin jahit Singer, beban sewa, dan beban akumulasi penyusutan mesin obras Singer. Yang mana total beban yaitu sebanyak 11.170.834 rupiah, yang mana perusahaan ini mengalami rugi sebelum pajak yaitu senilai 5.570.834 rupiah. Adapun perubahan modal yang terjadi pada perusahaan ini yaitu atau laba atau rugi bersih. Adapun rugi yang dialami yaitu senilai 5.570.000. Prep-nya syahada senilai 1.200.000, sehingga bertambahlah kenaikan atau penurunan, sehingga berpengaruh penurunan modal sebanyak 6.770.234 rupiah, sehingga modal akhir per April dari perusahaan Taylor ini yaitu sejumlah 193.229.166 rupiah. Nah, setelah itu kita lanjut ke pencatatan neraca Grassman Taylor ini pada periode April ataupun aset-aset yang ada. Adapun pada aset lancar yaitu berupa kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, akumulasi penyusutan mesin jahit Singer, akumulasi penyusutan mesin obras Singer, semuanya dicatat sehingga total aset lancar yaitu sejumlah 177.329.166 rupiah, dan aset tetap yaitu mesin jahit dan mesin obras sejumlah 15 juta, sehingga total asetnya yaitu 193.229.166. Balance dengan perubahan modal yang kita catat tadi, jadi tidak ada kesalahan pada pencatatan. Terus adapun kewajiban dan ekuitas. Adapun ekuitas dan modal akhir yaitu sejumlah 193.229.166 yang diperoleh dari pencatatan perubahan modal tadi, sehingga balance antara keduanya, jadi tidak ada kesalahan dalam pencatatan ya. Selanjutnya setelah kita menentukan laporan keuangan, selanjutnya kita akan mencatat jurnal penutupnya ya teman-teman. Adapun jurnal penutup ini yaitu gunanya untuk menutup segala akun yang telah terjadi sebelum
bukti atau pencatatan terakhir. Adapun semua akun yang tercatat itu ditutup. Yang pertama yaitu adanya pendapatan tadi itu sejumlah 5.100.000 terhadap ikhtisar laba rugi senilai 560.000. Jadi semua akun ini ditutup sebelum pergantian bulan. Yang tanggal 30 April sebenarnya itu ikhtisar laba rugi. Beban, nanti semua beban itu dicatat yang berpengaruh terhadap ikhtisar laba rugi senilai 11.170.834 rupiah. Selanjutnya itu modal terhadap ikhtisar laba rugi sejumlah 5.570.834 masing-masing. Selanjutnya yaitu FRIP, yaitu modal terhadap FRIP sejumlah 1.200.000, sehingga diperoleh saldo akhir setelah penutupan yaitu 22.341.668 rupiah. Setelah jurnal penutup, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke neraca saldo setelah penutup. Adapun neraca saldo setelah penutup ini akun yang tadi saldo akhir dari setiap akun itu dimasukkan ke sini setelah penutupan tadi, sehingga diperolehlah saldo akhir yaitu 1.193.450.000. Ini saldo akhir setelah penutupan. Nah, setelah saldo akhir ini, selanjutnya kita masuklah ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutup itu ada satu penambahan yaitu sewa dibayar di muka terhadap beban sewa yaitu 1.750.000 dan 1.750.000. 1.750.000. Setelah selesai, berikut inilah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan April atau periode April dari perusahaan Craftsman Taylor ini. Selanjutnya, oke teman-teman, kita lanjut ya ke transaksi pada bulan Mei perusahaan Craftsman Taylor. Nah, pada bulan Mei ini, pada tanggal 3 Mei, perusahaan ini membeli perlengkapan Taylor, yaitu gunting, penggaris, benang garis, dan lain-lain senilai 1.200.000 secara tunai. Pencatatan di jurnal umumnya pada bulan Mei yaitu perlengkapan bertambah pada sisi debit senilai 1.200.000 dan kas pada sisi kredit senilai 1.200.000. Pada tanggal 5 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 4 potong. Nah, ini pun pelunasan transaksi pada tanggal 27 bulan lalu, yaitu kas bertambah 760.000 dan piutang berkurang 760.000 pada sisi kredit. Dan pada tanggal 6 menerima jasa Taylor antara lain seperti pemotongan baju wanita sejumlah 1 potong secara tunai, dan celana wanita 2 potong tunai, celana pria 4 potong tunai, dan permak baju wanita 3 potong masing-masing 30.000. Adapun pencatatannya setelah dijumlahkan yaitu kas bertambah pada sisi debit sejumlah 1.210.000 dan pendapatan jasa bertambah pada sisi kredit sejumlah 1.210.000. Pada tanggal 8 menerima pelunasan antara lain atas transaksi tanggal 27 atas jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Nah, pada tanggal 27 juga pada tanggal 8 ini terjadi pelunasan kembali yaitu berupa kas bertambah karena ada saldo kas duit masuk sejumlah 380.000 dan piutang berkurang pada sisi kredit senilai 380.000.
Nah, pada tanggal 10 Mei ini juga sama, itu perusahaan menerima jasa yang adapun setelah kita pelajari nanti dicatat di jurnal umumnya seperti ini. Dan untuk transaksi-transaksi pada tanggal lainnya juga kita pahami terlebih dahulu, sudah dipelajarin, haruslah nanti dicatat di jurnal umum dengan baik dan benar, karena kita akan melanjutkan untuk setelah pencatatan transaksi sampai tanggal 30 Mei diperolehlah saldo akhir pada jurnal umum yaitu sebanyak 90.685.000 rupiah. Nah, ini adalah saldo akhir pada jurnal umum. Selanjutnya kita akan mencatatkan pada proses buku besar. Pencatatan buku besar yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, semuanya dicatat pada tiap-tiap akun di buku, tiap-tiap akun pada buku besar seperti kas, piutang, pokoknya yang kita peroleh pada jurnal umum tadi, semua transaksi ini dicatat kembali secara khusus pada tiap-tiap akun di buku besar. Itu kalau kas dicatat pada bagian kas, pada piutang dicatat bagian piutang, seperti itu. Nah, nanti setelah semuanya selesai diperolehlah saldo akhir dari tiap akun ini ya nih. Semua saldo akhir inilah nanti yang akan dicatat lebih lanjut lagi. Nah, setelah semuanya dijelaskan, dicatat, kita masuk ke neraca saldonya, yaitu semua saldo akhir pada yang telah kita catat pada buku besar. Yang pertama yaitu ada kas. Saldo akhirnya yaitu pada debit sejumlah Rp180.735.000. Nah, ini dia pencatatan akhirnya 180 juta saat pada saldo akhirnya. Terus piutang 1 juta dan seterusnya kita catat di sini sehingga diperoleh saldo akhir senilai Rp270.435.000. Nah, setelah ini selanjutnya kita akan mencatat ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajurnya ya teman-teman. Adapun berikut ini adalah ayat jurnal penyesuaiannya, yang mana terdapat 5 akun penyesuaian pada soal, yaitu seperti ini. Kita catat kembali pada pencatatan yaitu jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu seperti biasa beban perlengkapan terhadap perlengkapan masing-masing 1.700.000 dan beban akumulasi penyusutan mesin jahit terhadap akumulasi penyusutan mesin jahit Singer senilai 1.166.667 dan beban akumulasi penyusutan mesin obras Singer senilai 54.167 rupiah. Selanjutnya beban sewa terhadap sewa dibayar di muka sebanyak 101.150.000. Semua akun penyusutan ini dicatat di sini sehingga diperolehlah saldo akhir yaitu senilai Rp7.284.634. Nah, setelah proses ini masuklah kita ke neraca lajurnya. Nah, seperti yang tadi, semua akun yang dicatat pada neraca saldo juga dimasukkan di sini. Akun-akun akhirnya berupa saldo akhir dari buku besar dimasukkan ke sini. Ditambah lagi akun tambahan yang diperoleh dari jurnal penyesuaian juga dimasukkan di sini. Nah, pada ini merupakan neraca saldo. Terus di sini merupakan akun-akun yang telah ada dan yang telah terjadi penyesuaiannya, dan di sini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah ada penyesuaian inilah total neraca saldo keseluruhan yang telah disesuaikan, dan juga ada laba rugi yang diperoleh serta neracanya di sini.
sehingga diperoleh saldo-saldo pada akhirnya ini. Nah, setelah pencatatan neraca lajur, selanjutnya yaitu adalah kita menentukan laporan keuangannya, yang mana data yang nanti kita peroleh dari hasil pencatatan neraca lajur ini. Nah, adapun yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang mana pendapatan jasa yang telah diperoleh yaitu sejumlah Rp4.985.000 dan pendapatan sewa sejumlah Rp3 juta, sehingga total pendapatan yaitu sejumlah Rp7.985.000. Nah, setelah itu pencatatan beban juga, semua beban yang tadi telah kita catat kembali di sini guna mengetahui apakah kita memperoleh laba ataupun rugi. Setelah dicatat dan dijumlahkan, ternyata lebih besar beban daripada pendapatan, sehingga kita memperoleh rugi senilai Rp3.599.634. Selanjutnya yaitu pencatatan perubahan modal. Adapun laba bersih atau rugi, kita memperoleh rugi senilai Rp3.599.600 tadi diperoleh dari hasil pencarian laba rugi. Dan Nona Syahda ini juga mengambil FRAP ternyata, yaitu sejumlah Rp1.300.000, sehingga menambah penurunan modal menjadi Rp4.899.634, yang mana modal akhir tadi yang telah kita catat pada bulan April yaitu sejumlah Rp1.993.229.166 menjadi Rp188 juta sekian. Selanjutnya yaitu penghitungan kas aset-aset perusahaan. Nah, setelah perhitungan, ternyata total aset lancar perusahaan yaitu senilai Rp241.429.532 dan ditambah lagi aset tetap senilai Rp15.900.000, sehingga diperoleh saldo akhir dari aset yaitu senilai Rp257.329.532. Adapun kewajiban dan ekuitas, ada satu kewajiban itu sewa diterima di muka senilai Rp69.900.000 dan ekuitas senilai Rp188.929.532 dijumlahkan sehingga saldo dari ekuitas dan kas pun sama, sehingga tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Setelah semuanya dicatat, masuklah kita ke yaitu bagian akhir, jurnal penutup. Akun-akun yang perlu ditutup pada bulan ini yaitu pendapatan sejumlah Rp7.985.000 terhadap ikhtisar laba rugi senilai Rp7.985.000. Terus ada juga beban, semua beban tadi juga ditutup terhadap ikhtisar laba rugi yaitu sejumlah Rp11.584.634. Nah, selanjutnya yaitu FRAP dan modal, yaitu modal terhadap FRAP sejumlah Rp1.300.000 dan modal terhadap ikhtisar laba rugi sejumlah Rp3.599.634. Nah, setelah ini kita melakukan pencatatan neraca saldo setelah penutup. Adapun semua saldo akhir yang telah kita catat dan juga adanya setelah jurnal penutup tadi kita catat kembali, sehingga diperoleh saldo akhir, saldo total dari perusahaan itu yaitu senilai Rp515.570.000. Ini setelah adanya jurnal penutup. Setelah itu ada pun akun-akun yang perlu ditutup setelah itu yaitu jurnal pembalik yang akan kita catat pada periode Juni nanti, yaitu sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000
dan beban sewa 1.750.000 pada kredit, dan sewa diterima di muka senilai 69 juta dan pendapatan sewa senilai 69 juta rupiah. Nah, setelah ini pun transaksi ataupun pada periode Mei ini pada perusahaan Chrisman Taylor pun ditutup terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan membahas pada transaksi pada bulan Juni. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas transaksi pada bulan Juni dari perusahaan jasa milik Chrisman Taylor, yaitu lanjutan dari transaksi-transaksi selanjutnya ya. Adapun pada tanggal 4 Juni, perusahaan ini membeli perlengkapan lagi, yaitu sejumlah 1.100.000 secara tunai. Adapun pencatatannya pada jurnal umum, yaitu perlengkapan pertama pada sisi debit sejumlah 1.100.000 dan kas berkurang pada sisi kredit sejumlah 1.100.000. Nah, pada tanggal 5 Juni mereka itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Nah, pada tanggal ini dia menerima pelunasan transaksi pada 26 Mei sehingga kas bertambah pada sisi kredit sejumlah 200.000 dan piutang berkurang pada sisi kredit senilai 200.000 rupiah. Selain itu pada tanggal 5 Juni mereka juga menerima jasa tailor antara lain baju wanita 4 potong secara tunai, baju pria dengan puring 3 potong secara tunai, dan celana wanita 2 potong tunai, dan semua di transaksi secara tunai, sehingga pada jurnal umumnya pasal pencatatannya yaitu kas bertambah senilai 2.170.000 dan pendapatan jasa bertambah pada sisi kredit senilai 2.170.000. Pada tanggal 6 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita. Nah, pada tanggal 6 ini juga mereka menerima pelunasan sehingga pencatatan pada kasnya yaitu sejumlah 380.000 dan pada piutang sejumlah 380.000 pada sisi kredit. Pada tanggal 9 Juni menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta, tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Jadi pada pencatatannya yaitu kas sebanyak 54 juta pertama pada sisi debit dan pendapatan sewa diterima pada kredit senilai 54 juta. Pada tanggal 10 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita 3 potong sehingga pencatatannya itu kas bertambah pada sisi debit senilai 5.570.000 dan pada piutang berkurang 570.000. Begitu seterusnya sampai tanggal 30 Juni sehingga diperolehlah saldo akhir yaitu senilai 140.875.000. Nah, setelah itu seperti biasa kita akan lanjut ke buku besarnya. Adapun buku besar dari perusahaan Taylor ini pada bulan Juni ada banyak transaksi yang terjadi sehingga pencatatannya pun lebih banyak dari bulan-bulan lalu. Nah, adapun semua akun ini sudah dicatat di sini ya teman-teman. Semua akun yang tadi dicatat pada jurnal umum ini seperti biasa kita pindahkan ke sini saldo-saldo semua akunnya berdasarkan jenis akunnya, yaitu kalau pindah ke kas semua dicatat sehingga diperoleh saldo akhir di tiap akun. Seperti kas saldo akhirnya sekian 274.770.000. Seperti piutang juga membuat saldo akhir senilai 2.860.000 dan akun-akun lainnya. Setelah itu agar dipermudah kita catatlah semua saldo akhir pada neraca saldo akhir dari tiap-tiap akun. Neraca saldonya yaitu senilai
sebagai berikut, sehingga diperoleh saldo akhir dari catatan akun yaitu sebanyak 374.930.000. Setelah itu kita akan mencatat ayat jurnal penyesuaian, karena pada bulan ini ada akun-akun yang perlu disesuaikan, yaitu ada 5 akun. Semuanya dicatat di sini ya teman-teman. Setelah dicatat, penyesuaiannya barulah kita catat lagi. Setelah ditentukan AJP-nya, barulah kita tentukan kembali neraca lajur, yang mana sudah saya jelaskan bahwa di sini adalah kumpulan dari akun-akun yang telah dicatat tadi. Semua saldonya dipindahkan ke sini sehingga diperolehlah saldo akhir ataupun laba ataupun rugi yang diperoleh dari perusahaan. Nah, setelah semuanya dicatat dan disesuaikan di sini, barulah kita membuat laporan keuangan dari tiap akun. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat laporan keuangan atau laporan laba ruginya. Selanjutnya yaitu laporan laba ruginya. Pada bulan ini perusahaan Taylor itu memperoleh pendapatan jasa senilai 13.145.000 dan pendapatan sewa sebanyak 3 juta, sehingga total pendapatan pada bulan ini yaitu senilai 16.145.000, dan semua beban yang diperoleh pada bulan ini yaitu senilai 15.149.639.000 rupiah, dijumlahkan dengan laba yang diperoleh sehingga perusahaan memperoleh laba senilai 995.361 rupiah. Selanjutnya itu kita pencatatan perubahan modal yang terjadi pada bulan Juni ya. Adapun modal awal perusahaan ini yaitu senilai 188.329.532.000. Nah, ditambah scrap pada bulan ini yaitu senilai 100.250.000, dan diperolehlah modal akhir yaitu senilai 187.079.532 rupiah, dijumlahkan dengan laba yang diperoleh pada bulan ini, sehingga saldo akhir atau modal akhir dari perusahaan Chrisman Taylor ini yaitu 188.174.074.863.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu adalah laporan neraca ataupun laporan aset-aset yang masih dipegang oleh perusahaan Chrisman Taylor. Adapun aset lancar yang diperoleh diperoleh atau dihitung sejumlah 335.474.863 rupiah, dan aset tetap sejumlah 22.600.000, sehingga diperoleh total aset secara keseluruhan yaitu 358.074.863 rupiah. Adapun kewajiban dan ekuitas dari perusahaan yaitu ada kewajiban lancar yaitu sewa diterima di muka senilai 120 juta dan utang bank Nusa 50 juta. Itu total kewajiban perusahaan itu 170 juta ditambah dengan modal awal, sehingga diperoleh saldo akhir dari total kewajiban dan ekuitas sama dengan aset. Jadi tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Setelah laporan keuangan, kita akan mencatat neraca ataupun jurnal penutupnya. Kita tutup semua akun sebelum pergantian periode bulan lagi. Seperti biasa, ada pendapatan yang kita tutup terhadap ikhtisar laba rugi senilai 16.145.000, dan terhadap kredit 16.145.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu beban, kita tutup juga, yaitu semua beban senilai 15.149.639 rupiah kita tutup. Selain itu juga ada modal kita tutup senilai 995.361 dan prime modal terhadap prime senilai 1.250.000. Nah, setelah penutupan ini kita lakukanlah jurnal pembalik. Untuk jurnal pembalik kita catat kembali neraca saldo setelah ditutup ya, neraca saldo akhir setelah terjadi penutupan tadi, sehingga diperoleh neraca saldo akhir yaitu senilai 358.880.000 rupiah. Dan setelah diperoleh saldo penutup ini, neraca saldo penutup, kita lanjut ke jurnal pembalik, itu bagian akhir. Sewa diterima di muka senilai 1.750.000 terhadap beban sewa, dan sewa diterima di muka terhadap pendapatan sewa senilai 50 juta. Nah, selesai sudah proses transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan ini. Nah, itu pada 3 periode bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni yang telah saya jelaskan. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan yang saya buat dan saya jelaskan dan saya pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.